hadir baru teh lolos. Jadi ya, kita coba dulu presensi ya. Ini sistem baru soalnya dosen juga masih belajar, apalagi mahasiswa ya. Sama-sama menyesuaikan lah dengan sistem baru. Teman-teman bisa dibuka Edlink-nya ya, Edlink-nya lalu biasanya gimana? QR code ya. Coba akses presensi dari QR code ini. Sudah bisa? MR Fauzi itu siapa? Saya masih di jalan. Risman. Ya, Bu Risman, saya masih di Oh, jalan. Teh Lola bisa presensi? Lagi dicoba, Bu. Kang Giri bisa, Kang Giri? Tidak valid terus, Bu. Gonta-ganti ininya, Bu. Iya, makanya nggak bisa di-save. Coba pas awal ganti. Pas awal ganti langsung scan. Ini lumayan lama juga ini, yang ini. Nah, ini baru ganti. Apa itu? Lama ya. Nanti lama-lama manual juga. Nggak bisa, selain QR code nggak bisa ya. Kiri Lola. Udah ya, baru 3 ya? Bu, hampir semua matkul, Bu. Seperti Hampir semua matkul nggak bisa. ya, di kendalanya di presensi. Karena memang walaupun sudah diubah per sesinya, nanti tuh kembali lagi ke sesi awal, settingan awal seperti itu. Jadi kembali lagi kayaknya karena itu deh waktu, tanggalnya itu tidak sesuai dengan yang sekarang pada Teresa. Bingung, ya namanya juga sistem baru ya. Kalau di Litera kan bisa yang akses materi ataupun ikut conference tuh bisa dihadirkan oleh dosen. Udah ya, kita manual dulu sajalah. Baru 4 yang hadir. Oke teman-teman, sudah siap kita mulai perkuliahan? Siap, Bu. Siap ya, supaya selesai lebih cepat juga. Berarti jadwal kita dipindah tiap jadi Jumat ya jam 17. Semoga teman-teman masih semangat di akhir weekendnya. Masih ada mata kuliah ya. Kita sama-sama semangat. Tadinya saya menghindari di weekend supaya bisa pulang. Tapi nggak apa-apa. Kalau memang Pak Yayan juga kan Jumat ada kelas ya S3-nya. Jadi tukar dengan saya. Oke teman-teman, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat selalu ya teman-teman semuanya. Tetap semangat kelas reguler B ya. Sudah paginya capek kerja, sorenya harus tetap kuliah ya. Kalian hebat ya. Semoga sehat selalu. Oke teman-teman, di ini adalah sekarang kalian sudah semester 5 ya, semester 5. Dengan saya ada mata kuliahnya statistik industri ya. Nah, kalau dengan saya, karena statistik industri ini adalah lanjutan dari probabilitas statistik, jadi saya himbau teman-teman untuk membaca ulang materi dari probabilitas statistik ya. Ini lanjutannya, sehingga di pertemuan pertama kita akan bahas RPS dan juga langsung ke materi pertama tentang metode sampling. Aman ya? Kalian harus siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti biasa untuk komunikasi kita diskusi di grup ya, di grup maupun di Edlink. Silahkan teman-teman bisa memaksimalkan fasilitas Edlink ataupun grup
kita semua ya. Oke, sebelum dimulai seperti biasa, siapkan lagi gelas kosongnya. Kita harus bisa atau siap ya menerima materi yang akan kita pelajari hari ini. Sesulit apapun kalau kita siap, insya Allah akan lebih mudah dalam memahami materinya. Ya, sebelum mulai, minta tolong dipimpin doa supaya dimudahkan perkuliahan hari ini. Antara Kang Giri atau Kang Risman nih yang mau pimpin doa. Giri aja, Bu. Ayo, rebutan. Oke, Giri, silahkan. Sebelum melaksanakan perkuliahan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar ilmu yang disampaikan oleh Bu Rafika menjadi manfaat untuk kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, terima kasih Kang Giri ya. Oke, teman-teman, di mata kuliah ini berbeda dengan probabilitas statistik. Kalau di statistik industri itu 3 SKS, artinya 2 SKS kita teori, 1 SKS praktikum ya di sini. 2 kali 50 menit teori dengan dosen. Ada tambahan juga 2 kali 60 menit belajar mandiri ya. 2 kali 60 menit ada tugas belajar terstruktur, dan juga ada 1 kali 170 menit per minggu per semesternya ya untuk praktikum. Oke, untuk RPS-nya di materi sudah sekalian saya ini enggak ya? Saya upload enggak coba di sini sebentar. Sesi 1 kita lihat cek. Apa ini? Statistik industri ya, kelas B. Kita saling cek ya. Soalnya berbeda tampilan yang dari dosen dengan yang di mahasiswa. Kalau di saya, kalau kita lihat per sesi pembelajaran itu tampil tujuan ya, tujuan pembelajaran. Lalu di bawahnya ada RPS. Jadi teman-teman harusnya bisa mengunduh RPS di sini. Tapi setelah beberapa kali saya cek ya, konfirmasi itu tidak ada di tampilan mahasiswa. Coba kalau di kalian ada nggak tampil RPS ini? Nah, untuk menghindari itu di sini, oh ya, di pertemuan 1 sudah ada ya materinya ya, RPS dan materi metode sampling. Nanti bisa cek bersama-sama di materi ini. Untuk link Zoom-nya tampil di yang materi video conference, ada di add link. Kalau kalian cek per sesi ada ya, harusnya di sini ya. Ada di catatan di deskripsi. Ada nggak? Kalau ada, nanti minggu depan saya sudah mulai biasakan di sini semua gitu untuk link Zoom dan materinya. Aman ya? Aman, Bu. Siap. Oke, kita kembali lagi ke materi. Ya, untuk bobot penilaian, ini masih kontrak pembelajaran ya, bobot penilaiannya. Kita nanti ubah jadwalnya ya. Sekarang saja deh, takut lupa. Ini berarti kelas A Kamis jam 10, kelas B-nya Jumat ya. Jumat jam 17. Oke. Untuk bobot nilai, beri kehadirannya 10%, lalu tugas mandiri 20%, praktikum 25%, UTS 20%, UAS 25% ya. Jadi tugas mandirinya tidak terlalu banyak. Tapi nanti di UAS itu ada project atau kalian harus bisa membuat sebuah rancangan percobaan penelitian ya, dan
seolah-olah menganalisisnya pakai metode yang sesuai. Jadi UAS ini saya perbesar presentasenya dan juga praktikum 25% diperbesar karena effort kalian di praktikum juga banyak ya. Sudah harus bayar, harus ikut praktikumnya, harus bikin laporan, makanya bobotnya di sini saya perbesar seperti itu. Jadi untuk menghargai kerja keras kalian lah ya. Kalau di UTS tidak terlalu besar karena hanya mengerjakan soal dan tugas mandiri juga mengerjakan soal. Cuma untuk yang lumayan butuh effort yang besar saya naikkan juga bobotnya. Gimana dengan bobot nilai ini? Ada yang ingin diubah atau cukup? Cukup ya? Cukup, Bu. Oke, kalau cukup coba kita bahas ke RPS dulu ya. Takutnya emang tugasnya ada berapa kok cuma 20% ya. Tugas mandirinya tuh cuma sampai ke sini. Ke ada 4 berarti ya tugas mandirinya nih. Minggu ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Jadi bobotnya 20%. Sedangkan untuk nanti di project UAS itu mulai di pertemuan 11. Sudah mulai analisis varians ya, ANOVA. 11 dan 13. Nah, ini untuk yang kalau di sini masih masuknya ke tugas mandiri, tapi nanti akan berlanjut ke UAS. Nah, dari tugas 11 dan 13. Jadi bobot UASnya lumayan besar ya. Seperti itu. Kalau untuk di RPS-nya, kalian bisa lihat tiap minggu kita akan belajar apa saja ya. Ini bahan kajian di statistik industri, lanjutan dari probabilitas statistik, mulai dari metode sampling, ada distribusi sampling satu populasi, dua populasi, ya, lalu sampai ke analisis regresi dan regresi linear dan non-linear. Ya, ini materi pembelajaran yang akan kita pelajari selama 1 semester. Dan teman-teman bisa cek di tiap minggunya kita akan belajar apa saja pada ini ya, pada RPS. Nah, minggu pertama kita akan belajar, kalian harus bisa mengemukakan ya konsep sampling, jenis-jenis metode sampling, dan distribusi sampling secara mandiri dan terukur. Ini submateri yang akan kita pelajari ya. Nanti minggu depan mau belajar apa bisa sudah dicek ya, sudah bisa dicek di RPS. Oh ternyata minggu kedua dan ketiga kita akan belajar tentang distribusi sampling ya, sampai ke distribusi sampling beda 2 proporsi. Nah ini yang akan kita pelajari. Jadi teman-teman bisa siap-siap cari dulu materinya sebelum kita belajar ya. Kalau ini rancangan tugasnya, baru rencana ya, rancangan namanya juga rancangan, bisa berkurang, bisa bertambah. Tapi insya Allah akan disesuaikan dengan yang sudah kita rencanakan ya. Untuk bobot evaluasi tiap tugasnya berapa persen ada di RPS, nanti silakan dipelajari ya. Oke, kita lanjut ke materi. Ada yang ingin ditanyakan dulu dari RPS atau tugas? Jadi tidak ada kelompok ya, karena ada berapa orang di sini. Masih bisa lah individu. Oke, untuk rules-nya teman-teman ada regulasi baru kalau kita harus offline ya. Jadi kemungkinan untuk offline-nya saya maksimalkan di praktikum saja ya teman-teman. Untuk perkuliahannya juga ada mungkin beberapa kali offline ya, dipadatkan seperti itu supaya meringankan juga kepada teman-teman yang di luar Bandung atau yang jam kerjanya beda-beda ya selesainya. Jadi nanti akan ada offline, apalagi pas praktikum ya. Praktikum kurang lebih ada 6 pertemuan, bisa kita padatkan juga ya minimal. Nah untuk kalian saya ingatkan ya, jangan lupa isi presensi di tiap sesi ya. Nanti sesinya menunggu saya buka dulu. Kalaupun pada waktu kuliah belum dibuka, mohon konfirmasi di grup Ibu belum dibuka sesinya ya, karena harus dibuka dulu sesinya oleh dosen seperti itu. Dan menjadi kewajiban teman-teman untuk tetap aware ya kepada presensi masing-masing seperti itu. Jadi teman-teman boleh maksimal ya, maksimal 3 kali alfa itu
masih bisa ikut ujian akhir atau UAS. Tapi kalau lebih dari 3 kali itu tidak bisa ikut ujian akhir ya. Kalau rules-nya masih samalah dengan mata kuliah yang saya ampu sebelumnya ya. Harusnya tidak asing lagi. Nanti untuk pengumpulan tugas, laporan praktikum dan lain sebagainya itu tetap terdokumentasi di Edlink atau apa namanya, Neolitera ya sekarang. Tadi sudah ya bahasan atau materi pembelajarannya. Ini sebelum UTS dan ini setelah UTS. Untuk rujukan atau referensi, silakan teman-teman bisa cari juga ya. Ini beberapa buku, 4 buku yang digunakan ya, rujukan utama dan ada rujukan pendukung juga. Oke, kalau di bedanya antara probabilitas statistik dengan statistik industri ini, kalau di probabilitas statistik, kalau teman-teman ingat kembali ada tugas di UAS itu kita presentasi ya, itu hanya sampai di statistik deskriptif. Artinya kita tahu metode pengumpulan data ya, bagaimana cara mengolah data, menganalisis dan menginterpretasikan datanya. Nah, kalau di statistik industri ini sudah masuk ke ranahnya statistik inferensia. Jadi kalian bisa menggunakan beberapa metode untuk menguji hipotesis ya, menguji hipotesis atau menguji dengan metode lainnya, ANOVA, misalnya regresi, korelasi, untuk membuktikan bahwa dugaan sementara kita apakah betul atau salah ya seperti itu. Jadi bisa menarik kesimpulan pada tingkat populasi seperti itu. Bedanya ya lanjutan dari probabilitas statistik. Oke, sebelum ke yang lain, materi pertama ya tentang metode sampling. Kita akan bahas beberapa metode sampling ya. Apa itu metode sampling? Lalu ada beberapa metode sampling. Ada simpul acak sederhana ya, berserata, sistematik, dan acak cluster. Sebetulnya ada 2 jenis. Ada yang probability sampling, ada juga non-probability sampling. Ya, kita akan belajar hari ini. Jadi siapkan gelas kosongnya kembali ya. Oke, ini tujuan perkuliahannya. Diharapkan teman-teman bisa mengetahui pengertian dan juga metode-metode sampling di hari ini ya. Oke, pertama dari pengertian dan konsep dasar pengumpulan data. Secara teman-teman pasti sudah pernah ya kemarin mengumpulkan datanya dengan cara apa pasti berbeda ya. Ada 2 jenis cara pengumpulan data ya. Ada jenis pengumpulan data berdasarkan jenis pengumpulannya dan juga banyaknya data yang diambil. Kalau berdasarkan jenis pengumpulan, kita bisa melakukan pengukuran secara langsung atau pengamatan atau disebutnya observasi ya. Bisa juga selain itu kita mengambil dari penelitian-penelitian yang sudah ada atau publikasi yang sudah ada ya, jadi penelusuran literatur. Selain itu kita bisa ambil datanya bisa pakai kuesioner atau angket atau langsung dengan wawancara. Namun dengan wawancara ini pun kita tetap harus ada ya angketnya atau kuesionernya. Nah, ini menurut berdasarkan jenis cara pengumpulannya, ini 4 caranya ya. Selanjutnya, dari banyaknya data yang diambil ada 2 jenis, ada sensus, ada sampling. Nah, kita kan belajar dari samplingnya. Kalau sensus itu semua data di populasi itu harus kita ambil. Sedangkan kalau sampling, kita ambil beberapa dari populasi yang dianggap itu representatif atau mewakili dari populasi tersebut ya. Ada 2 cara, ada secara acak, ada tidak acak ya untuk sampling ini. Kalau acak itu kembali lagi ke teori peluang atau probability ya. Kalau tidak acak ya sudah kita tentukan dulu siapa sih atau apa sampel yang kriteria atau karakteristik sampel yang kita inginkan seperti itu. Ingat ya, ada beberapa cara, ada 2 cara berdasarkan jenis cara pengumpulan dan banyaknya data yang diambil. Oke. Lalu di sini ini sudah tadi jelaskan ya sekilas tentang apa bedanya sensus dan juga sampling. Oke. Kenapa kita butuh sampling? Kenapa nggak kita ambil aja semua data di populasi? Kira-kira kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa kita membutuhkan sampling?
Kenapa kita perlu tahu teknik sampling atau kenapa sih harus ambil sampel? Halo, Untuk efisiensi, Bu. efisiensi apa, Teh Resa? Biaya, waktu, atau apa? Efisiensi biaya dan di waktu juga, Bu. Soalnya kan kalau sampel tuh kan tidak menyeluruh ya, Bu. Jadi diambil salah satunya saja. Oke, nice. Yang lain? Ada pendapat yang lain? Kenapa kita butuh sampling? Masih sambil kerja kayaknya yang lain ya. Oke, ya tadi ya, betul yang disampaikan Teh Resa, salah satu alasan kenapa kita perlu menggunakan sampling itu agar ya data yang kita kumpulkan itu jika sampel itu akan lebih praktis, lebih mudah, lebih cepat, bisa juga lebih akurat jika, mendefinisikan populasinya itu tepat dan kita ambil sampelnya itu tepat ya, bisa menghemat biaya dan juga mudah dikelola. Jadi, kalau kita penelitian, pertimbangkan batasan-batasannya. Misalkan kalau kita ambil sensus ya, datanya sensus berarti. Berapa biaya yang dibutuhkan ya? Apakah kita sanggup ya ada biaya itu ya? Lalu banyaknya waktu yang kita alokasikan ya, sampai berapa lama kita hanya ambil data saja, seperti itu. Pertimbangkan juga tenaga, kita untuk mengambil data ya. Lalu ketelitian, semakin banyaknya, data yang kita ambil ya, si peneliti apakah akan lebih fokus atau, lebih tinggi tingkat error-nya atau, penyimpangannya ya. Dan kita harus memperhatikan sifat merusak. Nah, sifat merusak ini misalkan objek penelitian kita adalah makanan, misal ya. Toko kue misalkan, toko kue, kalau populasinya toko kue, satu toko kue, berarti kita harus ambil semua kue yang ada di toko itu. Terus kita lakukan pengujian, misalkan akan menguji, seberapa tingkat kesukaan, konsumen ya terhadap roti tersebut. Oh, berarti kan semuanya harus dicoba ya. Ini yang disebut dengan sifat merusak. Ini harus dipertimbangkan bagi peneliti ya. Jadi kalian ketika menetapkan mau sensus atau sampling, pertimbangkan dulu biaya yang kalian punya, waktu, tenaga, ketelitian, dan apakah bahannya itu sekali rusak ya, sekali rusak ketika sudah diambil sampelnya atau datanya, gitu ya. Oke. Jadi untuk populasi yang sangat besar, jika populasinya sangat besar ya, disarankan menggunakan sampling, tapi perhatikan metode mana yang, sesuai dengan karakteristik populasi itu. Nah, ada beberapa karakteristik. Nah, di sini kalian harus bisa membedakan ada beberapa simbol yang membedakan antara populasi dan sampel. Kalau, ukuran populasi simbolnya itu N besar, tapi kalau ukuran, sampel simbolnya N kecil ya. Kalau di populasi disebutnya parameter, di sampel disebutnya statistik. Kalau di populasi rata-rata itu disebutnya mean atau simbolnya mu ini ya, mu. Kalau di sampel, disebutnya rata-rata, dan juga simbolnya X bar. Kalau di populasi standar deviasi simbolnya ini, sedangkan di sampel standar deviasi simbolnya S, ya. Ada beda-beda, simbol, nanti diperhatikan karena akan pengaruh, dalam analisis di studi kasus ya. Ada yang hanya diketahui misalkan simbolnya ini saja, oh berarti ini rata-rata apa nih? Oh berarti rata-rata populasi yang diketahui, seperti itu. Kalau di populasi ada istilah populasi terbatas dan tidak terbatas, kalau di sampel, sampel besar dan sampel kecil. Ya, ada simbol-simbol ini harus kalian pahami. Oke, next ke tahapan proses sampling ya. Sebetulnya ada 6 tahapan, yang perlu diperhatikan.
Yang pertama kita harus bisa tadi ya mendefinisikan populasinya dulu. Kita harus bisa menentukan populasinya itu apa atau siapa ya, tergantung dari kasus penelitiannya. Setelah itu menentukan sampling frame. Next, menentukan unit samplingnya mau berapa ya, menentukan metode atau teknik sampling. Nah, nanti kita belajar nih, metode mana yang cocok dari kasus penelitian A misal. Lalu menentukan ukuran sampel, mau seberapa banyak yang akan kita ambil, dan menerapkan sampling atau survei ya. Masing-masing kita contohkan untuk yang mendefinisikan populasi dulu. Misalkan pertanyaan penelitian atau hipotesis pertanyaan penelitiannya adalah apakah nilai matematika berbeda antara siswa SMP perempuan dan laki-laki ya. Berarti kita harus memecahkan dong. Kita harus analisis apakah ada perbedaan nilai matematika antara siswa SMP perempuan dan laki-laki ya. Nah, dari sini misalkan kita maka populasinya itu adalah, tentukan dulu populasinya ya. Maka populasinya itu adalah seluruh siswa SMP perempuan dan laki-laki. Kita belum menetapkan apakah di Indonesia saja ataukah di seluruh dunia ya. Pokoknya populasinya berarti seluruh siswa SMP perempuan dan laki-laki. Tahap kedua, lakukan menentukan sampling frame-nya. Nah, sampling frame-nya itu misalkan kita tidak mungkin nih melibatkan semua siswa SMP di seluruh dunia misalnya. Jadi karena keterbatasan itu kita batasi sampling frame-nya adalah, jadi sampling frame itu adalah kerangka sampel ya. Semua unit atau individu yang potensial yang dapat kita ambil datanya atau yang bisa kita sampel. Nah, biasanya terkait dengan aspek aksesibilitas ya. Kalau dari contoh tadi populasinya adalah siswa SMP perempuan dan laki-laki, lalu kita tentukan sampling frame-nya misalkan ya, daftar siswa SMP baik perempuan maupun laki-laki di Kota Bogor. Nah, ini adalah sampling frame kita yang peneliti tetapkan. Boleh nggak selain di Bogor? Boleh ya. Misalkan mau di Pulau Jawa, itu boleh ya. Tergantung seberapa besar sih kemampuan si peneliti dan seberapa luas cakupan penelitian ini, seperti itu. Oke, itu perbedaan dari definisi populasi dan tahap kedua ya, menentukan sampling frame. Selanjutnya kita tentukan unit samplingnya. Nah, unit samplingnya itu adalah unit yang dijadikan dasar penarikan sampel. Contohnya tadi sampling frame-nya itu semua siswa SMP, baik perempuan maupun laki-laki yang bersekolah di Bogor. Oh, berarti unit samplingnya kita akan menyisir ke siswa SMP. Gitu ya. Tahap keempat, memilih metode sampling atau tekniknya. Nah, setelah diketahui apa yang akan kita ambil atau teliti datanya, baru tentukan teknik bagaimana cara mendapatkan data itu, bagaimana cara mengukur atau observasi dari data itu ya. Nanti kita akan belajar ada dua jenis, ada yang probability sampling dan non-probability sampling. Nah, ini menentukan metode atau teknik samplingnya. Tadi ada dua jenis ya, probability dan non-probability. Kalau yang probability itu kita masih mempertimbangkan peluang atau semua unit sampel itu mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih ya. Jadi bisa secara acak, nanti simple random sampling, ada juga secara sistematik, tapi tetap random ya. Ada juga yang kita kelompokkan ke berbagai strata atau stratified, dan juga cluster random sampling. Nah, kalau non-probability sampling itu biasanya untuk penelitian-penelitian yang sosial ya. Dari accidental sampling, purposive, kuota, dan snowball. Ya, ini untuk yang probability sampling ya, tahapannya kalau namanya probabilitas pasti akan secara acak. Cara acak itu adalah semua unit sampel itu memiliki kesempatan atau peluang yang sama untuk terpilih. Jadi salah satu caranya ya tadi dengan undian ya, atau mengacak unit sampelnya gitu ya. Jadi ada definisi sampling frame tadi ya, ada juga yang fraksi contoh. Oke, kita bahas yang probability sampling. Ada 4 ya jenisnya, dari simple random
systematic random, stratified random, dan cluster random. Yang pertama, sampel acak sederhana. Nah, kalau sampel acak sederhana ini, cara pengambilannya itu bisa dengan seperti arisan, kita ya, blind draw, atau random number table ya, kita bisa juga pakai Excel misalkan. Kalau di computerized random juga bisa, pokoknya pakai tabel terus kita random di Excel itu bisa. Intinya semua unit sampel itu memiliki peluang yang sama untuk terpilih ya. Bisa untuk populasi yang terbatas dan populasi yang tidak terbatas ya. Oke. Contohnya di perusahaan manufaktur memiliki populasi 10 mesin produksi ya. Ada 10 mesin produksi yang diberi kodenya M1 sampai dengan M10. Nah, kita akan menentukan sampelnya ada 3 misalnya yang akan kita ambil ya. Ada 3 yang akan kita ambil dari 10 mesin produksi tersebut datanya. Kalau kita pakainya sampel acak sederhana, caranya bisa dengan cara mengundi. Ya tulis aja kode mesin pada kertas, lalu dimasukkan ke kotak, kita ambillah 3 kertas secara acak. Ya. Masih gampang kalau itu. Atau pakai tabel di Excel ya, fungsinya random di Excel ya, lalu diurutkan. Misalkan dari hasil pengacakan tadi terpilihlah M2, M7, dan M9. Seperti itu ya. Masih gampang kalau yang simple acak sederhana. Cuma kelemahannya kalau di yang simple acak sederhana itu, mau tidak mau sampel yang keluar, yang terpilih itu harus kita ambil datanya ya, tanpa terkecuali. Jadi kita tidak bisa mentoleransi, ini susah ambil data yang misalkan M berapa, M2, jauh, beda pabrik misalnya. Itu mau tidak mau kita harus tetap ke sana ya. Tapi kelebihannya lebih simple dan juga relatif lebih mudah dalam analisis pendugaannya. Tapi tadi ya, kalau misalkan secara geografis terbesar ya, misalkan kita akan ambil data nilai matematika siswa SMP di Bogor tadi ya. Kalau dengan cara ini, kita harus tahu semua data siswa SMP, baik laki-laki ataupun perempuan di Kota Bogor, lalu kita acak. Nah, yang keluar itu harus kita ambil datanya. Mau itu di beda kecamatan kayak ya, dalam satu sekolah yang sama atau berbeda, itu kita harus ambil datanya. Itu kekurangannya ya. Next, untuk yang sampel acak sistematik. Kalau yang sistematik sama diacak juga, cuma kita tentukan fraksinya dulu ya, fraksinya. Misalkan populasi ada anggotanya 100 kepala keluarga misalkan. Kita akan ambil 25 sampel ya, 25 kepala keluarga. Maka kita harus hitung dulu intervalnya. Jadi intervalnya itu adalah jumlah populasinya dibagi dengan jumlah sampel yang akan kita ambil ya. Nah, jadi 100 dibagi 25, oh berarti jedanya ada 4, intervalnya 4. Ya, intervalnya 4. Oke, contoh yang ini untuk contoh yang tadi intervalnya 4 ya. Dari 100 kepala keluarga kita akan ambil 25 kepala keluarga. Oke. Sebentar. Pertama kita harus tetapkan dulu mana sih rumah pertama yang akan kita ambil datanya. Misalkan rumah pertama, cara menentukan rumah pertama yang akan kita ambil pun harus cara acak. Misalkan di Excel tadi ya, kita tuliskan rumah 1 sampai rumah 100. Nih. Ternyata pas di acak di Excel yang muncul adalah rumah nomor urut 10 misalkan. Oh, pertama kita harus ambil data rumah yang ke-10, urutan data rumah yang ke-10. Karena intervalnya 4, berarti kita harus ambil lagi data yang rumah ke-14 ya. 1, 2, 3, 4. Ini rumah kedua yang harus kita ambil datanya. Rumah ketiganya yang mana? Yang urutan ke-18. Selanjutnya yang mana? Yang 22 ya. Seterusnya sampai kita dapat 25 sampel itu, 25 kepala keluarga tersebut. Oke. Ini untuk yang sistematik ya. Jadi kita walaupun acak tetap
struktur untuk intervalnya seperti itu. Oke, kalau di industri misal contohnya apa? Sebuah gudang menyimpan 50 kardus bahan baku misalkan, disusun berurutan dan diberi kode K1 sampai dengan K50. Kita akan ambil 5 sampel misalnya dari 50 kardus bahan baku itu. Berarti kita hitung dulu intervalnya ya. 50 dibagi 5. Oh, intervalnya jedanya harus 10 berarti ya. Oke, kita tentukan yang pertama, kardus pertama yang akan kita ambil datanya, sama ya caranya diacak dulu. Ternyata, misal yang keluar itu kardus keempat ya, kardus keempat. Oh, berarti selanjutnya kardus keberapa yang harus kita ambil datanya? Ya ini, R berarti R ditambah K ya, R ditambah K, K-nya 10. Oh, 4 ditambah 10, berarti kardus kedua itu yang 14. Selanjutnya, R ditambah 2K ya, kardus ke-24. Seterusnya intervalnya sama ya, 10 ya, tambah 10, tambah 10, tambah 10, gitu. Jadi yang diambil itu, karena sampelnya 5, berarti K4, K14, K24, K34, dan K44, seperti itu ya. Kalau nanti misal mentok udah 50 nih, udah K50, kembali lagi ke K1. Itu contoh yang sistematik. Kelebihannya akan lebih cepat dan mungkin digunakan tanpa ada kerangka sampel juga ya. Lebih cepat, lebih mudah, dan lebih murah. Kalau kelemahannya, kalau urutannya tidak diacak sepenuhnya, maka variasi populasinya tidak dapat diduga secara tepat, atau bisa juga memiliki pengulangan karakteristik yang relatif tepat, seperti itu ya. Next, untuk sampel acak bertingkat. Nah, kalau tadi kita ada interval ya, tiap sampelnya. Kalau yang bertingkat itu kita kelompokkan per strata, atau kita gabungkan tiap kelompok gitu ya. Jadi stratified atau stratifikasi. Nah, populasi berukuran besar dan beragam ya, digunakannya untuk yang terlalu nano-nano datanya, terlalu heterogen, maka pakainya yang sampel acak bertingkat. Contohnya apa? Misalkan yang kalau kita ingin dari 100 populasi pemilih ya pada pemilu, misalkan akan diambil 100 orang sebagai sampel ya. Sorry, ini 1000 ya, 1000 populasi, kita akan ambil 100 orang sebagai sampel berdasarkan usia. Berarti kita perlu mengelompokkan dulu ya usianya. Dikelompokkanlah di sini, ini disebutnya strata ya. Strata 1, strata 2, strata 3, strata 4. Atau kalian bisa juga bilang ini kelompok lah. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, dari kita kelompokkan, misalkan data di sini, di yang usianya 15-25 itu ada 100 orang misal. Seterusnya ada 200 orang, ini ada 500 orang, yang lebih dari 45 ada 200 orang. Ketika dijumlahkan sama ya 1000. Lalu kita tentukan masing-masing kelompok ini akan diambil 10% ya, 10%. Oh, berarti sampel yang harus kita ambil dari 100 orang di kelompok 1 itu ada 10 orang ya. Di kelompok 2 dari 200 karena 10% ada 20 orang. Seterusnya sampai jumlahnya sama ya 100 orang. Ini bedanya dengan yang bertingkat. Jadi kita kelompokkan dulu, kita kelompokkan berdasarkan usia misalkan di kasus yang ini. Lalu kita pilih atau tentukan populasi dari tiap kelompok dan tentukan berapa persen yang akan kita ambil datanya. Contoh lainnya misalkan di perusahaan ya ada karyawannya itu punya 200 orang misal. Dibagi jadi 3 bagian ya, dari bagian produksi, administrasi, dan pemasaran. Nah, masing-masing di produksi itu ada 120 orang, di administrasi ada 50 orang, dan di pemasaran ada 50 orang. Nah, kita akan ambil 20 sampel misalkan ya, dari 200 karyawan ini, Berarti kita langkah pertamanya tentukan dulu populasinya. Populasinya 200. Sampel yang akan kita ambilnya 20 ya, sehingga di produksi harus kita ambil karena produksi jumlahnya 120 orang ya. Jadi 120 per 200 dikali 20 ya.
20 ini adalah jumlah sampel yang akan kita ambil. Jadi diproduksi diambil 12 orang. Di administrasi juga sama, berarti 50 dibagi 200 dikali dengan jumlah sampel yang akan kita ambilnya ya. Jadi 5 orang. Di pemasaran 3 orang. Sehingga kalau dijumlahkan ini ya 20 ya, 20 yang akan kita ambil. Seperti itu. Ini yang bertingkat ya atau berdasarkan strata. Oke. Jadi ini kalau yang strata itu lebih efisien atau standar deviasi populasinya itu lebih kecil ya. Tapi kelemahannya harus dibuat kerangka sampel dan juga tidak ada informasi awal yang tepat sebagai dasar pengelompokan. Jadi tergantung si peneliti saja dikelompokannya mau berdasarkan apa. Tapi kalau sudah ada dari awal sih lebih enak. Oke. Kayaknya ini yang terakhir di yang probability sampling ya. Jadi ada satu lagi sampel acak yang cluster. Cluster ini berarti sama, hampir sama dengan yang bertingkat ya, bertingkat stratified. Ada beberapa kelompok ya, ada beberapa kelompok. Cuma bedanya kalau di cluster ini kita acak kelompok mana yang akan kita jadikan sampel. Kalau terpilih kelompok A, berarti seluruh anggota kelompok A itu harus kita ambil datanya sebagai sampel, gitu ya. Contohnya langsung aja ke yang ini misalkan. Di desa ada 10 kelompok tani misalnya. Nah, terdiri dari 5 sampai 10 orang tiap kelompok. Nah, dari 10 klaster akan kita ambil secara acak 4 klaster ya sebagai sampel. Misalkan terpilihlah klaster 1, 5, 4, dan 10. Nah, berarti semua anggota klaster di kelompok 1, kelompok 5, kelompok 4, dan 10 harus kita ambil datanya. Contohnya seperti ini. Perbedaannya ya. Kalau di stratified atau bertingkat, tiap kelompok bisa kita ambil datanya. Ya. Masih ada di tiap kelompok itu. Tapi kalau di klaster misalkan terpilih kelompok 1 dan kelompok 5, yang kita ambil hanya seluruh anggota di kelompok 1 dan kelompok 5. Itu ya. Paham ya? Bedanya antara stratified dan juga cluster sampling. Tuh. Kira-kira lebih mudah yang mana ya? Tentunya tergantung dari topik penelitiannya. Tapi sebetulnya kalau lebih simple, akan lebih simple yang cluster. Karena kita cukup ke 1 atau 2 cluster, tapi kita bisa dapat semua datanya. Kalau ini kan semuanya harus kita ambil ya datanya. Tergantung mana yang terpilih, seperti itu. Contohnya ini. Ada perusahaan misalkan punya 10 cabang toko nih. 10 cabang toko tersebar di Jawa Barat. Bayangkan, di Jawa Barat tersebar 10 cabang. Kalau kita pakai stratified, berarti kita harus tadi ya, di cabang ini berapa bagian produksi, bagian pemasaran itu. Nanti diacak lagi. Nah, kalau yang terpilih berarti kita harus ke sana di semua cabang. Bayangkan. Tapi kalau yang cluster misalkan ya, total karyawannya 1000 karyawan, terus mau diambil sampelnya 200 karyawan. Kalau di sini, tentukan dulu unit klasternya. Dalam kasus ini kan ada 10 klaster, berarti toko 1, toko 2, sampai toko ke-10 ya, cabang ke-10 gitu. Lalu memilih, misalkan mau dipilih 2 klaster ya, 2 klaster. Nah, cara memilihnya seperti apa? Tadi bisa untuk diundi atau pakai Excel. Tulis saja toko 1 sampai toko 10 misalkan ya, dikodekan. Ternyata dari pengundian diperoleh toko 3 dan toko 7. Oh, berarti kita harus ambil semua data karyawan di toko 3 dan toko 7 ya. Kita hanya kedua tempat nih, 2 tempat tapi sudah bisa mengambil data sampelnya. Contohnya misalkan di toko 3 ada 110 karyawan. Toko 7 ada 90 karyawan, totalnya 200 karyawan yang diambil sebagai sampel gitu ya. Jadi sampel penelitiannya adalah seluruh karyawan di toko 3 dan toko 7. Itu bedanya yang cluster. Lebih hemat biaya juga, hemat waktu kalau yang di cluster ya.
lebih praktis ya. Oke. Oke. Next untuk yang non-probability. Kalau non-probability ini biasa dipakai untuk yang penelitian sosial ya. Jadi ada accidental sampling, purposive, kuota sampling, dan snowball. Nah, tahapannya oke. Oke. Digunakan jika keempat metode yang probability sampling itu tidak memungkinkan digunakan ya. Jadi gunakan dulu yang probability sampling, baru memilih atau menganalisis, mengidentifikasi yang non-probability, yang tepat yang mana. Jadi tetap prioritaskan yang probability ya. Contohnya kalau yang accidental sampling. Nah, ini misalkan ingin oh ya, definisinya dulu lupa. Kalau yang accidental itu sampel yang dipilih itu siapa saja yang secara kebetulan ya yang ditemui oleh peneliti. Nah, itu bisa dijadikan responden. Jadi contohnya, misalkan ingin mengetahui tingkat kepuasan pelanggan restoran cepat saji ya. Peneliti itu berdiri di depan pintu misalkan, di depan pintu keluar restoran, lalu mewawancarai 30 pelanggan pertama yang kebetulan lewat dan bersedia menjawab. Nah, ini sudah termasuk ke accidental sampling. Atau misalkan di jalan nih, bagi brosur nih ya, bagi brosur yang pertama kali saya temui, semua yang saya temui itu saya bagi brosurnya misal. Terus ditanya pendapatnya, kita wawancara. Itu yang disebut dengan accidental sampling. Ya. Tapi kelemahannya tidak semua pelanggan itu punya peluang yang sama. Ya, kita masih subjektifnya masih tinggi kalau yang di accidental sampling. Tapi memang lebih simple, lebih waktunya ya lebih singkat. Berbeda dengan yang purposive sampling. Nah, purposive sampling itu dipilih berdasarkan kriteria tertentu sesuai tujuan penelitian. Jadi si peneliti menetapkan siapa sih yang akan jadi responden kita. Ya. Misalkan ditetapkan usianya harus 25 sampai 35 tahun. Harus pernah membeli produk A misalkan ya. Jadi itu sesuai tujuan tertentu. Tapi disebut juga biasanya judgment sampling, atau kita juga bisa memilih expert judgment ya di bidangnya, di kasus-kasus yang tertentu. Contohnya, kalau kita ingin mengkaji tingkat stres pada operator mesin ya di pabrik, maka yang kita jadikan sampelnya itu hanya karyawan bagian produksi yang bekerja sebagai operator mesin. Nah, ini sudah termasuknya ke purposive sampling ya. Bukan kita acak lagi. Kalau acak mah dari administrasi bisa masuk, dari pemasaran bisa masuk ya. Tuh. Jadi fokus pada kelompok tertentu yang relevan. Namanya di purposive sampling. Kalau yang kuota sampling, nah kuota sampling itu kita tentukan misalkan menentukan jumlah ya. Tadi misalkan kalau yang di contoh pemilu itu tiap kelompok harus 10%. 10% itu sudah masuknya ke kuota sampling juga. Atau ingin mensurvei pendapat mahasiswa tentang UKT. Misalkan kita tentukan harus 50 mahasiswa laki-laki, harus 50 mahasiswa perempuan. Nah, gitu ya. Jadi by kuota. By jumlahnya sudah kita tentukan. Kalau yang keempat snowball. Nah, snowball itu seperti bola salju ya. Kalau kalian bayangkan bola salju semakin menggelinding akan semakin besar ya. Kalau di penelitian kita tetapkan responden awal yang kemudian responden awal itu akan memberi rekomendasi atau referensi responden selanjutnya siapa gitu ya. Contohnya ingin meneliti wirausahawan muda alumni Uninus misalkan. Karena sulit peroleh data awalnya, jadi saya mulai dengan 2 alumni yang saya kenal dulu nih, 2 alumni yang saya kenal, lalu dari 2 alumni itu misalkan Teh Lola dan Teh Resa nih ya. Nah, saya wawancara dulu dengan Teh Lola dan Teh Resa, lalu saya nanya, "Teh Resa siapa lagi ya alumni yang berwirausaha? Teh Lola siapa lagi ya alumni yang berwirausaha?" Nah, dari situ
saya punya rekomendasi responden yang kedua. Lalu dari responden yang kedua saya tanya lagi siapa saja alumninya gitu ya. Jadi respondennya kita tentukan dari awal saja dulu, di awal saja dulu seperti itu. Cocok untuk populasi yang sulit kita jangkau atau tidak ada daftar jelasnya. Seperti itu. Oke. Ini adalah cara untuk menentukan sampel ya, untuk penggunaan tadi probabilistik itu membutuhkan minimal 30 sampel ya. Tapi berbeda tiap jenis penelitiannya. Kalau yang penelitiannya deskriptif, minimum sampelnya 10% dari populasi. Kalau yang korelasi ya, minimum sampelnya 30 ya. Ini ada beberapa nih, ada beberapa ukuran sampel, jadi kalian tidak perlu bingung harus berapa sampel sih yang saya ambil, kalian harus tahu dulu populasinya. Kalau populasinya tidak diketahui atau tidak terbatas ya, bisa menggunakan yang non-probability sampling tadi menentukannya. Gitu. Oke. Ukuran sampel itu, sini aja dah. Ada beberapa metode ya, beberapa metode untuk menentukan seberapa besar ukuran sampel. Kalau tadi kan teorinya harus berapa persen ya, tiap jenis penelitiannya. Nah, kalau di sini ada beberapa rumus atau metode, ada rumus Lovin, rumus Isaac and Michael, ada juga Krejci dan Morgan, Young, dan juga Harry King ya. Ada 5 lah yang bisa teman-teman pelajari. Nah, kalau yang rumus Lovin itu yang pernah kalian lakukan di probabilitas statistik. Jadi, kita ketahui dulu populasinya berapa, lalu kita tentukan nilai batas toleransi kesalahannya berapa persen, baru bisa diketahui N-nya berapa ya. Misalkan dari 1000 populasi, tingkat errornya kita tentukan 5% ya. Jadi, jumlah sampel yang harus diambil 286, seperti itu. Next, untuk yang metode Isaac and Michael itu didasarkan pada ini, ada berapa persen tingkat kesalahannya ya. 1%, 5%, dan 10%. Ini adalah jumlah populasinya. Kalau misalkan kita punya diketahui populasinya 100 nih, kita tentukan errornya atau kesalahannya misalkan 10%. Ya. Oh, berarti ada 73 sampel yang harus saya ambil. Kalau 1000, terus 10%, oh berarti ada 213 yang harus saya ambil. Mudah ya. Jadi teman-teman nanti ketika penelitian jangan pusing lagi menentukan berapa ukuran sampel yang harus diambil. Tentukan dulu metode penentukan sampelnya mau apa. Mau pakai rumus Lovin kah? Atau mau pakai rumus Isaac Michael kah? Ya. Akan dipermudah kok insya Allah. Nah, kalau yang Krejci dan Morgan juga sama. Tadi ada confidence-nya ya, 95% atau margin error-nya nanti berapa. Ada size populasinya di sini ya. Kalau misalkan populasinya ada 50 orang, di margin error-nya 50%, di confidence-nya 95%, berarti diambil 44 dari 50. Tuh, ini juga sama ya, hampir sama dengan yang Isaac and Michael. Tinggal tentukan berapa confidence-nya, mau 95 atau 99, terus errornya berapa. Kalau yang Yon ini besarnya populasi ini ya, antara 0 sampai 100, semuanya 100% harus dijadikan sampel. Tapi kalau populasinya sudah lebih dari 101, boleh 10% yang jadi sampelnya ya. Kalau lebih dari 1001 itu 5% sampelnya. Lebih dari 5001 3%. Nah, ini menurut metode Yod ya, ada tabel Yodnya. Harry King juga sama ya, ada tapi dia didasarkan pada kesalahannya berapa persen ya, 5% kah, 4% kah, atau 3% di sini. Ya, ada tingkat kesalahan yang kita kehendaki ya, kehendaki atau di sini contohnya yang 200 nih. Kalau 200 tingkat kesalahannya kita asumsikan 5 ya. 5% berarti jumlah sampelnya antara 62 ya, 60
62 di sini, 58 yang harus kita ambil ya, 58 seperti itu. Itu beberapa metode yang bisa kalian gunakan nanti ketika penelitian ya, menetapkan sampling. Oke. Ini bisalah dipelajari ya. Oke, sampel yang kita ambil itu harus representatif atau mewakili ya dari populasi. Kita harus cek juga akurasinya dan ukuran sampelnya seberapa luas atau seberapa banyak. Next, dari materi ini ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Harusnya ada satu lagi yang ikut, Davi ya. Masih aman? Atau udah pada sholat maghrib nih kalian? Saya belum. Belum, Bu. Oh, belum ya. Oke, kayaknya masih ringan lah materinya ya. Teman-teman masih bisa mengikuti, kayaknya masih bisa ya paham dari yang disampaikan. Semoga saja. Kalau Gas, gimana? lah, barbete ya. Gimana? Gawat. Oh, bukan ya. Oke. Ya, ini hari pertama tidak ada tugas ya. Nanti saja sesuai dengan rencana tugas di RPS. Jadi untuk hari ini kita pemanasan dulu dengan metode sampling. Kita mengingat kembali di probabilitas statistik ya teman-teman. Untuk perkuliahan hari ini kita tutup dengan quotes ya dari Sufyan bin Uyainah. Jadi tahapan pertama dalam mencari ilmu adalah minimal kita harus mendengarkan dulu ya. Kemudian kita harus diam dan menyimak ya, disimak materi yang kita dengarkan. Lalu kita harus bisa menjaganya. Lalu kita harus bisa mengamalkan dan kemudian menyebarkan. Jadi paham saja itu belum cukup. Ya, menjaganya saja kita belum cukup. Kita harus bisa mengamalkan dan setelah mengamalkan pun tidak cukup. Kita harus bisa menyebarkan ilmu yang kita pahami. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Kita akhiri perkuliahan hari ini ya. Semoga sehat selalu teman-teman semuanya. Setelah ini ada kelas lagi? Aman sih, Bu. Nggak ada, Bu. Nggak ada ya, jadi hari Jumat cuma 1 di jam 17 ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Sehat selalu ya teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.